hadir di dalam virtual Zoom ini untuk dapat mengaktifkan kameranya dan memakai virtual background yang ditetapkan, ya, sudah ditetapkan oleh panitia. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Acara segera kita mulai. Aplikasi tante yang mau dikembangkan nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Arif. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormatin Pak Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, Pak Saud Siagian. Boleh lambaikan tangan, Pak. Yang saya hormatin Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Pak Ahmad Faisal Husni. Pak, mohon aktifkan, Pak. Yang saya hormatin Bapak Wakil Rektor 2 Bidang SDM dan Prasarana serta Keuangan, Pak Santoso. Yang saya hormatin Kepala Prodi Ilmu Komputer, Prodi Bisnis Digital, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian yang saya hormatin Ketua LPPM, Lembaga Penjaminan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya. Yang saya hormatin semua rekan-rekan dosen yang hadir di dalam virtual kegiatan PKKMB 2023 Pelita Raya Institut. Serta semua mahasiswa Angkatan 3 Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya, dan hadir juga di sini mahasiswa dari Angkatan 1 dan 2 di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya ini. Oke, tidak memperpanjang lebar untuk kegiatan ini agar segera cepatnya terlaksana, karena mengingat waktu sudah cukup siang, dan sekiranya agar bisa kita mulai kegiatan ini. Untuk diawali dengan kegiatan ini, saya mohon kepada Pak Kukuh untuk memimpin dan memandu doa agar lancar dan terlaksananya kegiatan PKKMB ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kepada Pak Kukuh, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua, para guru-guru, para dosen, para kawan-kawan semua, beserta seluruh mahasiswa yang mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam urusan baik di dunia maupun akhirat, ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan dalam kesempatan ini saya akan coba untuk memandunya dengan cara Islam. Bagi yang non-Muslim, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار فإن الحساب. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala kelemahan kami. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun atas segala dosa dan Engkaulah Maha Pemberi kekuatan untuk kami, para hamba-hambamu yang ingin menegakkan pendidikan ini di kampus kami tercinta ini, Institut Pelita Raya. Mudahkanlah kami, dari rektor kami, wakil rektor, ketua program, dan semuanya yang kami cintai ya Allah. Dan tentunya juga kepada para mahasiswa-mahasiswa semua, bimbing kami semua menuju jalan-Mu yang sesungguhnya ya Tuhanku. Mudahkan urusan kami dan Engkaulah segala harapan kami untuk memudahkan urusan kami. Ya Tuhanku, mudahkanlah pada hari ini kami melaksanakan pertemuan kami ini dan ridhoilah pertemuan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih pada Pak Kuku atas memimpin dalam acara membuka kegiatan PKKMB 2023 ini. Semoga PKKMB ini terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak mengurangi rasa yang rasa dalam kegiatan ini ya. Mudah-mudahan tetap hikmat dan berjalan lancar seperti mana kalau yang kita inginkan. Oke, untuk acara selanjutnya kami mohon untuk semua rekan-rekan yang hadir dalam virtual ini untuk sikap sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya kepada Bapak Saud Siagian, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih buat moderator Pak Arif Setiadi. Baik semuanya, selamat pagi rekan-rekan Sivitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya. Baik itu Selamat pagi, Pak. dosen, Selamat pagi, Pak. rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan tenaga pendidikan, semuanya yang ada di sini, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Baik, untuk membuka kegiatan ini, mungkin sedikit saya mau mempresentasikan sedikit tentang Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya. Kegiatan PKKMB ini adalah kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru ya. Kalau dulu itu kegiatan ini disebut ospek ya, atau orientasi kegiatan mahasiswa ya, mahasiswa baru. Namun di era tahun 2020 ke atas itu sudah berubah menjadi dengan nama PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di sini juga di dalam kegiatan ini itu sudah tidak ada lagi namanya sebenarnya ospek kayak dulu kan kita mahasiswa itu sering di hantam sama senior ya. Atau di kegiatan Oke, wela bedil. putaran pengenalan kampus Respons yang kayak dan prodi ya lagi jatuh sah. Kalau tidak jawab, apa lalu di kegiatan ini juga nanti ada di sudah PA. bagaimana mahasiswa itu bisa berorganisasi ya, dan bagaimana mahasiswa itu melakukan tindakan preventif terhadap tindakan kekerasan seksual ya, kemudian anti korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian saya akan memulai dengan sejarah IPR ya. IPR itu apa? IPR itu adalah Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya ya. Nah, kalau kita di nomenklatur surat izin kementeriannya, singkatannya itu adalah Pelita Raya Institut. Kalau di Indonesia kan jadi Institut Pelita Raya ya. Katanya di Jambi sendiri itu Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya itu dikenal dengan akronimnya adalah IPR, Institut Pelita Raya. Oke, baik. Kemudian sejarah kita berdiri di ini ya, di IPR ini. Sebenarnya ini berawal dari yayasan dengan para inisiator pendiri ya. Tahun 2019 itu di pertengahan 2019 itu ketua yayasan menemui para inisiator untuk mendirikan nama kampus Institut Teknologi ya. Kemudian para inisiator menguruskan ini dari tahun 2019 dengan Kementerian ini, Kementerian Pendidikan ya. Dan 6 Oktober 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan dengan nomor 943/M/2020 tentang izin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
di Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Raya. Nah, tanggal 6 Oktober inilah kita jadikan sebagai tanggal Bisnatalis Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya atau IPR. Oke, kemudian kita masuk ke dalam logo IPR ya. Logo IPR ini adalah seperti ini, Anda bisa lihat logo seperti huruf R ya. Kemudian ada api-apinya. Ini sebenarnya logo yang sudah saya buatkan ya ketika pendirian ini jadi ya. Dan ini punya arti masing-masing ya. Di sini ada batang obor. Batang obor itu yang ada huruf I, ada apinya itu. Itu melambangkan sebuah wadah yang mendukung berdirinya perguruan tinggi. Wadah itu artinya yayasan. Ya. Nah, kemudian ada api. Di situ terdapat 3 percikan api. Itu adalah kita artikan sebagai Tridharma Perguruan Tinggi, yang artinya pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian ada huruf PR ya. P dengan R itu kita gabung hurufnya menjadi akronim dari Pelita Raya. Kemudian ada warna emas, itu adalah warna yang memiliki makna tentang prestasi ya, kesuksesan, kemewahan, kemenangan, dan juga kemakmuran. Sama seperti bentuk emas dalam bentuk fisik ya, hampir mirip seperti itu. Kemudian warna merah itu diartikan sebagai warna yang kuat ya, memberikan arti gairah dan memberikan energi untuk menyerukan terlaksananya suatu tindakan. Kemudian sehingga ya, secara keseluruhan logo IPR itu kita artikan sebagai semangat yang kuat dari Yayasan Pelita Raya bersama para pendiri untuk mencapai prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan, dan kemakmuran dalam menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, itu untuk seputaran tentang logo IPR. Kemudian di misi-misi IPR ya, adalah sampai tahun 2025 nanti kita adalah ingin menjadi sebuah perguruan tinggi teknologi dan bisnis di Indonesia menghasilkan lulusan berkarakter, kompetitif, dan berjiwa wirausaha pada tahun 2025 nanti. Kemudian misinya kita ingin menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan secara profesional. Ya. Kemudian kita menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian kita menyelenggarakan tata kelola yang berkualitas dan modern dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. Nah, ini nanti dari visi misi tadi nanti teman-teman akan dijabarkan, rekan-rekan mahasiswa juga akan dijabarkan tentang penggunaan teknologi apa saja yang kita gunakan nanti ke depan. Itu nanti ada di bidang pendidikan akademik, nanti akan dijelaskan oleh wakil rektor bidang akademik secara global, kemudian nanti akan dijelaskan secara teknisnya oleh dosen ketua program studi ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kontak ya. Alamat kita ada di Jalan Cokroamli nomor 17 Talang Batu ya. Ini di Jambi ya. Kemudian nomor telepon resminya ini, nomor WA resminya yang official resmi WA IPR itu adalah yang tercantum di sini ya. Anda bisa nanti kalau searching di internet ya lihat Pelita Raya Institute, titiknya langsung sudah jelas ya. Kemudian ini adalah PDDikti ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di data Kemendikbud ya. Jadi kita punya nomor kode perguruan tinggi adalah 102007 ya. Kemudian itu tanggal berdirinya 6 Oktober 2020, itu nomor SK-nya dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, kemudian di kita ini ada 3 program studi ya. 3 program studi kita itu adalah yang pertama ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, dan bisnis digital ya. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah dosen kita ada berapa ya. Total dosen kita kalau untuk di seluruhan itu 18 dosen ya. Nah, untuk ilmu komputer itu ada 7 dosen ya. Kemudian di rekayasa perangkat lunak ada 5 dosen.
Dan di bisnis digital itu ada 6 orang dosen. Ya, ini adalah dosen-dosen yang ada di ilmu komputer ya. Ada 7 orang, ada Pak Fadli, saya sendiri ya, Ibu Cecil, Pak Santoso, Pak Alfri, Pak Faisal, Bu Irma, untuk di S1 komputer. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang nantinya ambil prodi rekayasa ilmu komputer, dosen-dosennya adalah sebagian besar yang ngajar nanti adalah nama yang tercantum di sini. Kemudian untuk S1 rekayasa perangkat lunak ini ada Pak Abdi Wisnu ya, Pak Sugeng, Bu Mutmaina, Pak Arif Setiadi, dan Bu Emil ya. Jadi nanti rekan-rekan yang di RPL ketemu dosen-dosennya sebagian besar yang ini juga. Lalu untuk bisnis digital ini ada Pak Fitra Kebesa Minten, Pak Anja Irawan, juga ada hadir Pak Anja ya. Kemudian Bu Nurul, ya, Pak Aris Agus Setiawan ada juga hadir. Kemudian ada Pak Robi Mukhtar dan Kaprodinya adalah Ibu Teli Zuhila Irwanto. Nah ini adalah dosen-dosen Anda rekan-rekan nanti ketika nanti dalam pembelajaran. Nah kemudian yang terakhir adalah tentang kerjasama ya. Kerjasama di Desember 2020 Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya sudah bekerja sama langsung dengan Institut Pertanian Bogor ya. Ini adalah tentang kerjasama perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ke depannya kami saat ini sudah ada beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan software engineering ya, yang ada di Jambi. Ya. Kemudian ada institusi-institusi pendidikan seperti sekolahan dan lain-lain segala macamnya. Itu kita memberikan pelayanan tentang pengabdian masyarakat, ya, pelatihan dan segala macam ke institusi-institusi pendidikan. Kemudian ke depannya harapan saya sebagai pimpinan yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya adalah saya ingin sebenarnya kerjasamanya nanti ke depannya lebih ke area bisnis e-commerce ya, seperti kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya macam yang besar-besar, supaya nanti rekan-rekan mahasiswa dapat belajar atau magang di perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu loh, dan langsung dapat ilmunya ya. Nah, saya rasa untuk penjelasan tentang Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya saya cukupkan sampai sekian. Maka dengan berakhirnya presentasi dari saya, sekalian saya membuka kegiatan ini PKKMB 2023 di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sah dibuka. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kata sambutannya, Pak Rektor, sekaligus membuka secara resmi kegiatan PKKMB Pelita Raya Institute di tahun 2023. Selanjutnya, paparan dari bidang akademik dalam hal ini akan disampaikan Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Ahmad Faisal Husni. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak.
Seru. Bisa dimulai Pak Faisal? Share dulu Pak, saya materi dulu. Ada kendala kah? Iya. Share-nya masuk. Share-nya masuk Pak. Suaranya cukup kecil masih Pak. Iya. Share. Pak, Mohon ditunggu, Pak Faisal ada sedikit kendala. selamat pagi Pak. Rektornya siapa Pak? Rektor Pelita Raya. Kalau wakil rektornya Pak Faisal. Kalau rektornya siapa? Siapa rektornya Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa yang ikut PPKMB, sesi kedua ini saya akan menjelaskan mengenai bidang akademik yang akan kita jalankan selama tahun akademik 2023-2024. Jadi 2 semester ya. Baik, seperti biasa, tetap saya akan menampilkan visi misi dari Institut Teknologi Bisnis Pelita Raya yang sudah disampaikan Pak Saud,
Ini visi misi dan itu yang akan nanti terjemahkan ke program studi, 3 program studi yang sudah dibilang di pasal tadi, untuk dijalankan dalam hal proses Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Sama kita bawa teknologi bisnis raya akan menghasilkan lulusan berkarakter kompetitif berjaya wira swasta tahun 2025. Jadi bukan hanya keilmuan, tapi kita menanamkan jiwa kewirausahaan kepada anak-anak mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Raya. Kemudian kita sudah dibilangkan oleh rektor bahwa tiga prodi di bawah akademik, yaitu ilmu komputer, rekayasa perangkat dan digital. Jadi akademik ini membawahi 3 prodi. Jadi semua proses perkuliahan di 3 prodi ini di bawah akademik, proses perkuliahannya. Untuk di luar dari pengabdian masyarakat dan penelitian itu akan masuk ke ranah di bidang lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, nah yang harus mahasiswa pahami, kita berpatokan akademik adalah kalender akademik. Ini yang harus dipahami dan harus kita ikutin, karena inilah yang mengatur biar proses akademik bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Ini waktu kalender akademik yang akan kita jalankan. Jadi untuk semester ganjil itu perkuliahan kita dimulai bulan Oktober 2023 sampai Februari 2024. Jadi selama 6 bulan proses perkuliahan kita diselingi dengan ujian tengah semester di bulan November sampai Desember, dan diakhiri dengan ujian semester di bulan Februari. Nah, yang tanggal-tanggal ini, bulan-bulan inilah yang harus kita sepakati, bahwa kita paham bahwa kapan kita kuliah, kapan kita SMID, kapan kita semesteran, dan kapan kita liburan. Nanti kalender. Nah, untuk kalender akademik nanti kami share kalender akademik dari Institut kepada anak-anak biar untuk dipahami, begitu juga untuk dosen juga, biar kita pahamin tanggal-tanggal yang harus kita sepakatin untuk dijalankan. Begitupun untuk digenap. Kalau genap nanti kita masuk perkuliahannya adalah di bulan Maret sampai Juli. Ujian tengah semesternya di tanggal 6 sampai 18 Mei dan ujian semesternya di 20 Juli 2024. Jadi selama satu tahun akademik atau 2 semester, maka ini akan dijalankan proses perkuliahannya. Nah, disinilah nanti disepakati untuk pengabdian masyarakat, kemudian penelitian harus disamakan dengan disejalankan dengan kalender akademik, ya, biar tidak kita melenceng dari waktu yang telah ditentukan. Kalau secara kita lihat bahwa per semester itu adalah 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali pertemuan, jadi dari Oktober sampai Februari itu lebih kurang 16 kali pertemuan, plus minusnya. Ini harus kita pahami. Jadi anak-anak harus memahami bulan-bulan apa saja, kapan saja yang harus kita, bulan ini kita kuliah, bulan ini kita akan ujian, bulan ini akan semesteran. Nah, itu harus kita pahami. Dan kapan kita akan libur. Ternyata libur perkuliahan itu di bulan Februari, kan? Karena semester Maretnya perkuliahan di Maret. Nah, mekanisme perkuliahan yang harus dipahami juga ya, bahwa di Institut Teknologi Raya kita mempunyai kelas reguler dan kelas kerja. Nah, reguler ini adalah yang kuliahnya anak-anak para mahasiswa yang tidak bekerja, jadi kuliahnya di pagi hari sore, jadi jam apa namanya? Kita juga bukan pekerja ini untuk saat ini pekerja adalah gabung ke kelas reguler.
tapi proses perkuliahannya dia akan menggunakan metode menggunakan learning atau daring untuk proses perkuliahannya. Kecuali ada juga yang praktiknya kalau seandainya bisa meluangkan waktunya untuk kuliah yang menggunakan. Jadi mekanisme ini yang harus kita pahami kepada mahasiswa bahwa yang masuk kelas pekerja, karena saat ini kita belum ada memang pure kelas pekerja khusus, masih kelas pekerja gabung dan reguler, maka harus dipahami anak-anak yang reguler bahwa kita di kelas itu kalau nanti kalau kalian lihat pas absensi kok ada nama yang tidak kami temuin, itu adalah bahwa mahasiswa itu adalah kelas pekerja. Untuk saat ini Institut Teknologi menggabungkan kelas pekerja dengan kelas reguler, tapi dengan proses penilaiannya tetap mengikuti aturan, yaitu satu kita harus ikut tetap absensi, tetap tugas dikerjakan, tetap ikuti ujian dengan tugas ditentukan, itu tetap diikuti. Walaupun kita tidak ada pembedaan antara proses pekerjaan, mungkin pembedaannya dalam proses perkuliahan saja, tapi untuk proses penilaiannya mengikuti aturan akademik, yaitu dengan komponen nilai tadi, yaitu ikut perkuliahan, kemudian tugas ujian mengikuti, maka proses penilaiannya akan sesuai dengan yang telah kita pakai. Jadi sudah ada nilainya, ikuti komponen itu, ikuti aturan itu, maka akan nilai akademiknya akan keluar. Nah, mungkin itu yang saja yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa untuk mengikuti proses akademiknya. Nah, oke, untuk mengingatkan lagi, tadi Pak Direktur tadi bilang bahwa Institut Teknologi Raya pas perizinan keluar SK izin tadi, otomatis kan akreditasi kita mendapatkan akreditasi mengikuti akreditasi yang pendirian, yaitu akreditasi minimum yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, karena sudah waktunya 2 tahun, maka untuk tahun ini kita akan melakukan akreditasi. Mohon bantuannya mungkin untuk adik-adik sekalian, maksudnya nanti kalau kami akan melibatkan mungkin proses akreditasi, mohon bantuannya karena tahun ini kita akan mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh BNPB. Harapan kita tahun 2024 kita sudah akreditasinya sudah full yang dikeluarkan oleh BNPB ataupun lembaga akreditasi mandiri. Harapan kita tahun 2024 semua program studi, 3 program studi semuanya mendapatkan akreditasi full ya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau sekarang ini kita mendapatkan akreditasi dari kementerian bahwa semua institut atau semua perguruan tinggi yang baru keluar dan mendapatkan izin otomatis mendapatkan akreditasi minimum dengan jangka waktu 2 tahun proses penerimaan mahasiswa baru, kemudian harus melakukan reakreditasi ulang. Di tahun ini akan diulang. Jadi mohon bantuannya kepada bapak-bapak dosen setiap program ini untuk siap membantu menggolkan biar tahun ini 2024 kita bisa proses akreditasi dengan sesuai dengan keinginan kita. Ya, mohon bantuannya kepada mahasiswa, teman-teman, dosen untuk menggolkan kegiatan kita di 2024. Harapan kita semuanya kita mendapatkan akreditasi yang sesuai dengan keinginan kita. Itu saja yang saya sampaikan untuk bidang akademik. Untuk proses mungkin di sini tidak saya sampaikan proses untuk pengontrakan segala macam. Itu nanti kami akan buatkan Zoom lagi seperti ini
khusus untuk akademik, jadi untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama akan kita undang lagi untuk proses akademik pengontrakkan semester lagi ini. Ya, akan kita buat lagi nanti di Zoom tersendiri untuk proses pengontrakkan mata kuliah sesuai dengan sistem kita. Jadi kita akan buat jadwal lagi, nggak 1-2 hari lagi. Kalau nggak besok, kalau nggak Selasa, Rabu lah. Tapi ingat, hari Selasa sudah silakan kuliah dulu. Nanti kami akan sharekan jadwal kuliah. Tapi untuk kontraknya akan menyusul, ya. Jadi kita melakukan kuliah dulu, nanti kontrak akan menyusul. Biar kontrak ini untuk semester 1 sebenarnya sudah diplotkan itu 12 KS, tapi biar kita membiasakan untuk semester 2, 3 dan seterusnya bisa mandiri. Untuk saat ini untuk semester 1 kemungkinan dia akan mengikuti sudah ada mata kuliahnya, ikutin aja dulu. Tapi untuk pengontrakan nanti dipandu ada menggunakan aplikasi dan ada bantuan manualnya, manual booknya akan kami share untuk bisa mengontrak secara mandiri. Nanti kalau ada masalah bisa menghubungi koordinatnya atau nanti tim IT-nya IPR untuk membantu dalam proses pengontrakan mata kuliah. Itu saja yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, masalah akademik yang akan kita hadapi di tahun akademik 2023-2024 yang dimulai dari Oktober dan Februari untuk ganjil dan Maret dan Juli nanti untuk genap. Demikianlah yang saya sampaikan. Atas kendala teknis ini tadi yang terpilih. Selama bergabung mahasiswa baru prodi 3 prodi di ilmu komputer dan digital, nanti pengenalan kepada prodi silakan hubungi prodinya untuk melakukan seputar prodinya masing-masing. Jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu untuk bertanya kalau ada kendala. Kalau masalah kami bisa kepada saya atau ke prodi untuk bertanya, biar proses perkuliahan adik-adik di tahun ini berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas paparannya yang telah diberikan oleh Wakil Rektor 1 terkait dengan bidang akademik, ya, pada tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal atas paparannya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan sebagai acuan kita dalam proses-proses akademik, ya, dalam proses-proses akademik yang akan dilaksanakan untuk mahasiswa angkatan 3 dimulai tahun ini. Untuk selanjutnya kami silakan Wakil Rektor 2 untuk memberikan paparan terkait dengan bidangnya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Pada Bapak Santoso, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Izinkan saya mau memperkenalkan untuk bidang SDM, keuangan, dan sarana prasarana.
Ya, perkenalkan, kalau saya sering dipanggil Pak San ya. Jadi di kesempatan PKKMB ini saya akan menjelaskan untuk bidang SDM, keuangan, sarana, dan prasarana. Jadi selain saya mengatasi bidang SDM, keuangan, dan sarpas, saya juga mengajar mata kuliah jaringan komputer, keamanan jaringan, pemrosesan data terdistribusi, kemudian ada sistem digital juga ya. Nah, apa saja tugas dan fungsi dari bidang SDM? Nah, ini sama seperti di instansi pemerintah, itu seperti bagian kepegawaiannya, ataupun di perusahaan seperti HRD ya. Jadi tugas fungsinya adalah pertama melakukan penyusunan renstra dari SDM, kemudian melaksanakan urusan rekrutmen ya, dari penerimaan ya sampai wawancara untuk pegawai dan dosen di institut. Kemudian yang ketiga, melaksanakan urusan kinerja dan remunerasi ya, ataupun berkaitan dengan gaji, honor, tunjangan dosen dan karyawan. Yang keempat, melakukan urusan karir ya, manakala mungkin dosen ada yang kuliah lanjut ataupun pengajuan jabatan fungsional. Nah, untuk subbidang keuangan, tugas fungsinya diantaranya pertama melakukan menyusun RAPB Institut, ya, rencana anggaran pendapatan belanja Institut. Yang kedua, mengelola APB Institut. Dan yang ketiga, melakukan atau menyusun laporan keuangan Institut. Nah, ini untuk pencatatan transaksi kita sudah menggunakan sistem informasi, namun hanya dapat diakses oleh pihak keuangan. Namun ke depannya ini nanti akan bisa diakses oleh mahasiswa. Untuk metode pembayaran biaya kuliah, ini ada dua metode ya. Jadi bisa dilakukan dengan transfer melalui via bank, langsung ke rekening yayasan. Rekening Bank BNI 89689898890 atas nama langsung Yayasan Pelita Raya. Ya, jadi adik-adik mahasiswa, jadi jangan lagi bertanya gimana sistem pembayarannya. Jadi bisa langsung transfer ke rekening yayasan atau cash dengan datang langsung ke kampus, nanti langsung menghadap ke bagian resepsionis dengan Bu Rina. Nah, sistem pembayaran biaya kuliahnya ini bisa dilakukan secara pelunasan langsung per semester ataupun dengan cicilan ya. Jadi ada dua sistem. Nah, manakala adik-adik misalnya melakukan dengan cicilan, ini bisa dengan pembayaran tiap bulan ya, yang sudah disepakati di awal. Jadi untuk tanggalnya itu juga tergantung kesepakatan di awal pada waktu masuk kuliahnya. Jadi nanti juga ada surat pemberitahuan manakala keterlambatan atau belum membayar biaya cicilan. Biasanya itu diingatkan pada saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Dan ini pengecualian untuk jalur karyawan. Karena kita karyawan bekerja sama dengan edunitas.com atau pihak KPT yang pada kesempatan ini juga hadir Pak Sandi ya dari pihak Edunitas. Jadi nanti hubungan keuangan atau pembayaran biaya kuliah untuk jalur karyawan atau pekerja ini melalui pihak edunitas.com. Namun perlu diketahui edunitas.com ini bukanlah lembaga finance atau istilah sekarangnya itu pinjol ya, bukan. Jadi Edunitas ini adalah lembaga resmi konsultan pendidikan tinggi
yang bekerja sama dengan IPR ya. Jadi dia yang membantu mengelola dari rekrutmen, promosi untuk program jalur karyawan. Jadi pembayarannya langsung ke pihak komunitas. Dan untuk layanan mahasiswa bisa hubungi atau chat pada saat jam kerja ya di WA 0812 73 75 7509. Baik itu urusan keuangan, pembayaran ya dan lainnya. Kemudian untuk sub bidang sarana prasarana. Nah, tugas fungsinya apa? Pertama adalah menyusun rencana kebutuhan Sarpras di institut, kemudian memanage pencatatan inventarisir Sarpas Institut, dan yang ketiga adalah manajemen laporan inventaris institut. Nah, baik, itu mungkin pengenalan di bidang SDM keuangan dan sarana prasarananya. Jadi untuk terakhir ini saya akan memperkenalkan juga sarana prasarana yang ada di Institut Pelita Raya. Ya, demikian pemaparan dari bagian SDM, keuangan, dan Sarpras. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santoso atas paparan terkait dengan SDM, sarana prasarana dan keuangan. Saya rasa cukup detail ya. Saya rasa cukup detail apa yang sudah disampaikan terkait dengan tupoksi dari Wakil Rektor 2 bidang apa yang disampaikan oleh Pak Santoso tadi. Selanjutnya itu paparan terkait dengan bidang kemahasiswaan, yang mana bidang kemahasiswaan ini bisa disampaikan oleh saya sendiri, ya, saya sendiri selaku Wakil Rektor 3 dan sekaligus moderator dalam kegiatan ini. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya pada tahun 2023 ini, angkatan ketiga. Hal penting dari pelaksanaan PKKMB ini tentunya terdapat persahabatan ya, terdapat persahabatan dan kekeluargaan antara mahasiswa dan dosen. Seluruh sivitas lah pada tentunya ya, seluruh sivitas. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, melalui kegiatan yang penuh hikmat ini, akan terwujudnya rasa persahabatan dan kekeluargaan yang tidak akan putus sampai selesai virtual ini, bahkan sampai selesai kalian menuntut ilmu di Institut Teknologi dan Bisnis ini. Terkait dengan bidang kemahasiswaan ini cukup sebenarnya
saya tidak menyampaikan materi yang begitu terlalu panjang dan saya tidak menyampaikan share materi pada rekan-rekan semua. Pada intinya, Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya hari ini memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk berkreasi, ya, untuk menyampaikan semua ide-ide, gagasan-gagasan terkait dengan peminatan dan bakatan dalam proses perkuliahan. Proses minat dan bakat ini tentunya cukup sangat banyak yang dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa, baik itu ada olahraga, seni, musik, pencipta alam, dan segala macam. Saya harap semua mahasiswa untuk dapat aktif, ya, semua mahasiswa untuk dapat aktif dalam proses-proses ini, karena saya yakin selain proses akademik yang kalian jalankan secara baik, proses kegiatan mahasiswa yang kalian jalankan secara baik juga tentunya ini akan menghasilkan impact yang cukup sangat besar juga. Karena saya merasa, dan mungkin rekan-rekan dosen semuanya juga dulu sama seperti kalian, aktif untuk berkegiatan, aktif untuk melaksanakan peminatan bakat yang ada di dalam diri kalian. Jangan sungkan-sungkan untuk bertukar pikiran, ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertukaran pikiran. Karena apa? Pemerintah memiliki cukup banyak kegiatan yang bisa kalian tuangkan, yang bisa kita ajukan proposalnya, yang bisa kita ajukan kepada lembaga-lembaga terkait dengan proses-proses ini. Karena saat ini bahkan sudah ada mahasiswa yang memiliki program kewirausahaan yang didanai oleh pemerintah dan dilembagai oleh lembaga, yang ini menjadi pendorong kita bersama agar tentunya kita bukan hanya proses akademik yang kita jalankan, ya, tapi proses kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan lain. Saya yakin dengan proses-proses yang baik, semuanya nanti dengan hasil yang baik juga tentunya. Untuk kegiatan seni, tentunya Pak Rektor kita juga ini salah satu penggiat seni yang cukup sangat populer, ya. Cukup sangat populer. Ya Pak Saud, ya? Oh, siap. Iya, betul Pak. Sangat populer. Untuk kewirausahaan lainnya seperti Pak Santoso, ini bidang kuliner cukup sangat luar biasa juga. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertukar pikiran kita bersama untuk mencapai tujuan yang baik, ya. Kemudian untuk bidang seni teater itu Pak Kukuh termasuk salah satu penggiat teater juga, sangat luar biasa. Tentunya olahraga Pak Faisal, basket dan segala macam itu juga sangat luar biasa. UKM lainnya seperti programmer, komunitas-komunitas programmer dan lainnya, kalian jangan khawatir. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya memiliki dosen-dosen yang sangat luar biasa di bidangnya, expert di bidangnya. Bahkan ada beberapa dosen yang memang mereka menjadi CEO di software development ataupun software engineering. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bergabung, yang ingin bisa merasakan bagaimana bisa bekerja bersama dengan dosen, bisa melakukan kegiatan penelitian bersama dosen, insya Allah kampus bisa memfasilitasi hal tersebut. Mungkin tidak cukup panjang lebar yang ingin saya sampaikan karena mengingat waktu, ya, mengingat waktu. Mudah-mudahan motivasi-motivasi ini menjadi penggugah semangat buat kita bersama
agar kita bersama bisa menggapai prestasi-prestasi dengan event-event yang wadah yang luar biasa ya pada tentunya. Kembali saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Selamat belajar, berjuanglah untuk mencapai cita-citamu agar kesuksesan datang untuk meraihmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kami berikan waktu terkait dengan pengenalan Kaprodi kepada Bapak Fadli Aziz. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terdengar jelas suara? Cukup jelas, Pak. Oke, Jelas, terima Pak. kasih pada Bapak Moderator, Pak Arif. Yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa semua, mahasiswi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih telah diberikan waktu walaupun sebentar ya, karena ada sedang berlangsung kegiatan yang lain ini di waktu yang bersamaan. Jadi untuk prodi ilmu komputer di Institut Pelita Rakyat ini, saya sebagai kepala program studinya. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi mungkin sebagian sudah mengenal ya, yang semester 3, semester 5. Untuk ilmu komputer, program studinya saya. Yang belum kenal, mungkin mahasiswa yang baru, perkenalkan, nama saya Fadli Aziz, Eskom Mkom, yang mungkin untuk mata kuliah ILK, pastinya dosen-dosennya yang di bawah naungan prodi ilmu komputer akan mengajar kalian. Yang sudah pernah, mungkin bisa juga nanti ke depannya apakah nanti ada bimbingan skripsi atau praktek lapangan, nanti lebih jauh lagi ya, kita bisa saling berkomunikasi. Jadi untuk sedikit ya untuk rekan-rekan yang baru, sebagai sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, oleh moderator, Wakil Rektor, untuk mahasiswa yang baru, perkuliahan sudah disampaikan, nanti lebih detailnya atau lebih kemana ya, kita pada saat awal perkuliahan yang untuk semester 1 mungkin kita lebih tatap muka dulu, kemudian kelanjutannya kita akan diskusikan lebih bagaimana mahasiswi dapat dengan nyaman dalam melaksanakan perkuliahan. Walaupun yang sedang bekerja, bagaimana kita atur polanya. Yang pastinya kami mengharap kepada rekan-rekan mahasiswi, selain dapat nyaman kuliah, pun bisa nanti memberi informasi juga kepada teman-temannya yang ingin melaksanakan atau ingin ikut atau mau kuliah walaupun tidak kerja atau sambil bekerja, nanti kita atur polanya bagaimana. Itu saja Pak Arif. Untuk kelanjutan nanti akan lebih detail pada saat proses perkuliahan saja. Terima kasih. Demikian, mohon maaf ya karena sedang ada kegiatan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Kaprodi Ilmu Komputer, Bapak Fadli Aziz, terkait dengan pemaparannya. Mungkin selanjutnya pengenalan terkait dengan prodi S1 Bisnis Digital kepada Ibu Teli, waktu dan tempat kami persilakan.
pada Ibu Teli, waktu dan tempat kami persilakan. Ada Ibu Teli? Atau kita lanjutkan dengan program studi rekayasa perangkat lunak dalam hal ini. Nah, ada. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Teli. Oke, barusan beliau menginformasikan bahwa beliau di tempat beliau mati lampu. Artinya kita lanjutkan ke prodi rekayasa perangkat lunak, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Faisal Husni. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Cek. 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 Ini Pak, jelas Pak. Jelas tak? Cek. Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Jelas Pak. Baik, ada di sekalian, untuk saya akan mengenalkan tentang terkait Pak Una RPL. Jadi prodi RPL ini seperti sudah Pak tadi rektor sudah mengenalkan, prodi RPL ada dosennya ada 5, yaitu di sini ada Pak Arif, Bu Munaina, Pak Abe, Pak Ibu satu lagi. Ada 5 orang ya. Kebetulan sini cuman yang aktif yang muncul Pak Arif sama Bu Maina sama berdua aja ya. Pak Abi belum gabung. Nah, bagi adik-adik yang tergabung dalam prodi rekayasa perangkat lunak, nanti silakan bisa berkonsultasi dengan saya selaku kaprodinya. Untuk saat ini saya kaprodi ya, nanti belum prodi yang lain yang memang definitifnya. Dan kemudian bisa bertanya ke Pak Arif ataupun Bu Maina untuk misalnya saling diskusi mengenai mau kemana output dari RPL ini dan seperti apa mata kuliah ataupun nanti yang akan diambil mata kuliah apa saja yang bisa diambil di semester berikutnya. Nah, RPL ini, rekayasa bangunan ini memang banyak teknisnya ke AI-nya ya. Jadi AI-nya, teknologi yang memang benar-benar ke pemrograman murni. Jadi pada memang yang gabung ke rekayasa bangunan ini benar-benar yang ingin menguasai bahasa pemrograman yang lagi update di dunia komputer ya. Makanya di sini kita pelajarin mata kuliah RPL ini update sekali dengan teknologi yang sekarang. Kemudian sekarang kita sudah mengajarkan, kalau bisa nanti lihat sudah menggunakan bahasa pemrogramannya, sudah menggunakan bahasa pemrograman levelnya, menggunakan bahasa datanya, kalau bahasa data menggunakan Laravel, kalau bahasa pemrograman menggunakan Python sebagai medianya, bisa juga bahasa Java, paling rendahnya Java untuk sebagai pengenalannya. Jadi di rekayasa perangkat lunak ini benar-benar yang tergabung ke prodi rekayasa perangkat lunak, maka dia akan benar-benar akan mempelajari basic
memang larinya ke teknologi murni ya, bahasa pemrograman. Jadi memang yang bergabung ke RPL pembelajarannya itu pure memang lari ke bahasa apa sekarang ini menggunakan AI dengan sama internet apa berbasis teknologi yang sudah menuju ke yang masa pasar yang 5.0 ya yang sekarang. Jadi tapi jangan takut ya, walaupun melihatnya mata kuliahnya itu agak berat, tapi jangan takut karena di sini kita ajarkan memang dari dasar. Karena kita tahu yang gabung ke RPL ini bukan hanya bukan anak-anak yang memang dari jurusan komputer, tapi memang tergabung ada juga yang jurusan yang bukan dari komputer. Tapi jangan takut, kita akan ajarkan dari dasar gimana cara melakukan pembuatan programmer dari awal sampai akhir, sampai benar-benar berbentuk objek yang bisa kita implementasikan seperti kata Pak Ari tadi, bisa kita implementasikan dalam penelitian, pengabdian bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tahun ini. Itu saja bisa saya sampaikan. Selamat bergabung ke Rekayasa Perangkat Lunak, adik-adik sekalian yang masuk dalam gabungan ke Prodi RPL. Semoga RPL bisa makin bagus, makin jaya, dan menjadi pionir bagi bukan hanya Kota Jambi dan Provinsi Jambi dalam bidang teknologi informasi. Baik, itu saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Faisal atas paparannya terkait dengan program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Selanjutnya program bisnis digital Ibu Teli hari sampai detik ini masih terjadi problem ya, mungkin kami lanjutkan saja kepada Pak Sandi dari pihak KBT. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan program karyawan. Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor beserta Wakil Rektor serta staf dosen kampus IPF Jambi dan para mahasiswa semester ganjil maupun genap. Di sini saya titipkan mahasiswa kepada kampus dan akan dikelola langsung sama kampus juga. Dan untuk urusan dari mahasiswa yang kelas bekerja, yang dari KBT, untuk urusan kedepannya baik dari Egi maupun Yanwar bisa menghubungi saya langsung. Dan terima kasih kepada Pelita Raya Institut karena sampai saat ini masih melakukan kerjasama sama KBT. Cukup sekian Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup singkat, padat dan jelas ya, Sandi. Mungkin dari semua rekan-rekan dosen sebelum kegiatan ini akan berakhir, mungkin adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin Pak Kuku menjadi motivasi kita bersama dalam proses akademik untuk tahun 2023 ini, mahasiswa angkatan ketiga. Suaranya masih belum kedengaran, Pak? Kedengaran ya? Kedengaran. Baik. Terima kasih kepada Pak Arif atas kesempatannya. Wabil khusus ya, terutama khusus untuk rekan-rekan dosen semuanya, kita perlu kerjasama bagaimana
meningkatkan pendidikan di kampus kita ini menjadi kampus yang berdaya saing dengan kampus-kampus lain, dan kita juga perlu kerjasama dengan kampus-kampus yang sejenis begitu ya, dan kita komunikasi tetap aktif baik melalui media sosial, kita gencarkan sehingga kedepannya kita menjadi kampus yang kampus atau Institut Pelita Raya ini menjadi terkenal khusus di Jambi dan terlebih kalau bisa secara nasional gitu. Kemudian bagi mahasiswa-mahasiswa kami ucapkan selamat datang ya untuk semuanya, mahasiswa wabil khusus mahasiswa baru, dan disinilah tempat kalian mahasiswa-mahasiswa membina ataupun menapaki langkah-langkah dan nantinya akan mendapatkan atau mencapai masa depan yang lebih baik ke depannya. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik dari kami, para dosen, dan juga sivitas akademika Institut Pelita Raya kepada semua mahasiswa semua. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi yang terkait organisasi atau istilahnya unit kerja mahasiswa begitu, itu bisa diaktifkan seperti sanggar-sanggar ya, sanggar-sanggar kesenian bisa juga, ataupun sanggar-sanggar budaya, ataupun karena kita ada budaya digital. Nah, budaya digital bagaimana kita menghidupkan budaya itu di dalam kampus tapi bernuansa di digital semuanya. Nah, itu kiranya yang bisa saya sampaikan Pak Arif dan juga kepada Bapak-bapak dosen semuanya. Kita semangat untuk menjadi kampus yang tentunya kampus merdeka. Nah, baik. Itu kiranya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Presentasi yang sangat luar biasa dari Pak Kuku. Ya, beliau juga dulunya aktif di teater ya, di teater waktu menjadi mahasiswa, dan aktif juga memberikan sebuah orasi-orasi kritikan-kritikan yang keras kepada pemerintah, dan akhirnya menjadi terkenal hingga saat ini. Oke, untuk mewakili dari program studi bisnis digital, mungkin kepada Pak Anja, waktu dan tempat kami persilakan Pak, mungkin sedikit cuplikan motivasi terkait dengan program bisnis digital. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang jelas kalau buat saya sendiri sih yang penting gimana caranya kita bisa mengembangkan ide pikiran berdasarkan teori-teori nanti yang disampaikan oleh semua dosen yang ada di Pelita Raya. Itu aja sih. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, didiskusikan, atau kalau ada masukan atau gimana bagusnya biar proses belajar mengajarnya enak juga dapat disampaikan ke masing-masing dosen yang mengajar mata kuliah masing-masing. Itu aja. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah menjadi keterwakilan ya, closing statement, motivasi dari setiap perwakilan dosen. Mungkin Ibu Mutmainah Najmi ada sedikit motivasi yang bisa diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Beliau ini aktif sebagai pendamping UMKM di Kabupaten Batanghari dan pendamping digitalisasi untuk Kabupaten Batanghari. Mungkin ada motivasi, statement dan segala macam yang bisa diberikan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam kenal untuk seluruh mahasiswa baru yang hari ini mengikuti PKKMB secara daring. Untuk semua yang hadir pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya saja semangat baru untuk seluruh mahasiswa baru yang akan belajar ke depannya lebih giat lagi, dan capailah cita-cita kalian.
karena segala sesuatu yang kalian inginkan itu adalah proses yang akan menjadikan kalian lebih hebat lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Arif. Oke, terima Karena kasih. di sini juga ada sedikit gangguan sinyal. Terima kasih Ibu atas motivasi statementnya di dalam kegiatan virtual PKKMB ini. Mungkin Pak Rektor izin dan rekan-rekan semuanya, hendaknya mungkin kita membuka panel diskusi ya. Panel diskusi, kita siapkan tiga pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan boleh langsung menghidupkan mikrofon atau menggunakan kolom chat. Ya. Ayo buat rekan-rekan mahasiswa. Egi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Satria. Boleh aktifkan kameranya, Gi? Ini sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih untuk Pak Arif sudah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya mau bertanya, Pak, tentang bidang akademiknya nih, Pak. Itu kan semester ganjil, berarti semester 1 ya, Pak? Ya. Dan semester genap itu berarti... Lanjut. Dan semester genap berarti semester 2 nih, Pak. Nah, untuk semester ganjil itu kan dari Oktober sampai Februari. Berarti itu kurang lebih 4 bulan ya, Pak. Apakah di IPR itu satu semesternya itu 4 bulan atau 6 bulan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak Faisal mungkin bidang akademik bisa menjawabnya. Oke. Ada suara saya? Kedengaran? Kedengaran. Oke. Dengar, Pak. Tadi pertanyaan tadi tentang ini ya, dia masalah untuk semester ini. Jadi tahun akademik 2023-2024 untuk semester ganjil seperti saya bilang tadi kan di bulan apa? Kita mulai kan Oktober sampai Februari. Ya, waktu Februari kan Oktober, November, Desember, Januari, Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan. Standarnya kan 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau standar nasional itu kan 5 bulan sampai 6 bulan, 5 sampai 6 bulan proses perkuliahannya. Memang kalau kita hitung, kalau 1 bulan itu 4 minggu, ya 1 bulan 4 minggu, jadi kan cuma 4 bulan kan 16 kali pertemuan. Karena standarisasi pertemuan di perguruan tinggi itu 16 kali pertemuan, 4 bulan. Biasanya karena kita nih belum ada yang namanya semester atas, semester 8. Kalau standarisasi itu kan kalau 4 bulan perkuliahan biasanya sudah semesteran ada ujian sidang 1 bulan biasanya sidang di bulan ke-5 atau ke-6-nya. Makanya sidang skripsi atau sidang tugas akhir atau praktek atau magang ya, tapi ya kerja praktek. Tapi kalau secara hitungan teori, hitungan matematikanya itu 4 bulan itu proses perkuliahan. Ada 1 bulan kalau seandainya kan biasanya nilai keluar di bulan ke-5-nya biasanya nilai keluar. Kalau perbaikan ada kita 1 bulan perbaikan. Nanti saya share akademiknya biar jelas di mana bulan dari 6 bulan itu dari Oktober sampai ke Februari tadi ada waktu 1 bulan untuk yang semester pendek kalau seandainya ada perbaikan. Nah, gitu. Nah, makanya 1 tahun kalender itu 1 tahun itu dimulai bulan September sampai Februari. Tapi karena kita nih September masih dalam tahap proses perkuliahan, proses penerimaan mahasiswa baru, makanya kita mulainya bulan Oktober. Sebenarnya kalau
pemerintah tuh mulainya September sampai Februari, makanya 6 bulan. Tapi karena proses perkuliahan kita mulai dari Oktober, makanya cuma 4 bulan. 5 bulan kan sampai Oktober kan 5 bulanan. Tapi secara logis, secara teorinya 4 bulan. Itu penjelasannya Egy tentang kenapa hanya 4 bulan proses perkuliahannya, karena itu 16 kali pertemuan, karena secara kalau kita logikakan 1 bulan itu 4 minggu, kalau 4 minggu kan harinya 4 bulan kan 4 kali 4 16 kan 16 kali pertemuan seperti itu. Ada lagi yang mungkin ditanyakan lagi masalah pertemuan yang ada di ataupun perkuliahan yang ada di IPR. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Baik Pak, mungkin itu saja sih Pak. Soalnya saya juga ngambil kelas karyawan dan itu kelas malam. Siap. Ya, terima kasih Pak. Sama. Tadi itu sudah di-share ya, kalender akademik di chat ya, itu bisa dilihat ya, silakan di-download. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan proses perkuliahan dan lain-lain? Cukup jelas? Malu-malu? Nah, Malu bertanya nanti jalan-jalan jadinya. Tanya aja. mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin masih sempatkan untuk bertanya. Jika ada pertanyaan lain-lain, jika datang nanti ke kampus dalam proses pembelajaran, boleh didiskusikan, boleh ditanyakan, ya, biar lebih dekat kembali. Mungkin terakhir untuk closing statement ini, kita mencoba untuk foto bersama, ya, foto bersama. Untuk diharapkan semua yang hadir di dalam kegiatan ini untuk bisa mengaktifkan fotonya untuk kita mengambil sebuah dokumentasi ya, untuk mengambil sebuah dokumentasi dalam kegiatan virtual PKKMB ini. Ayo semua, kepada semua mahasiswa dan semua dosen untuk bisa mengaktifkan Ya, ini kameranya. kebetulan kegiatan ini kita rekam ya. Jadi nanti hasil rekamannya mudah-mudahan nanti kita upload ke YouTube ya. Buat bukti kegiatan PKKMB. Hadis, Ahmad Regi, Christian Ferry, Melisa, Najwa, mohon untuk diaktifkan. Baik, Pak. Oke, untuk halaman pertama, sebentar akan saya share screen untuk menjadi sebuah dokumentasinya. Bentar ya. Baik, Pak. Pak. Oke, untuk yang kedua sebentar lagi, mohon masih diaktifkan. Pak Arif. Ya, Hadis, ada yang bisa dibantu dan Bentar ada dong, yang Pak. ditanyakan? Saya mau bicara dulu sama Bapak. Pak, wakil rektornya kan Ahmad Faisal, dah. Wakil rektor Ahmad Faisal, Pak Faisal. Kalau rektornya siapa, Pak? Rektornya Pak Saud Siagian. Pak Saudnya, dah. Pak Rektor mana Pak Rektor? Kami tahu kok. Udah tahu kok, dasar dipanggil. Oh gitu. Mendingan ya bicara yang sekarang aja, yang dulu yang pengumumannya. Tanggal berapa udah mulai Pak jadwal mata kuliah semester 3? Di minggu ini kita sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan, Hadis. Oh, udah melaksanakan 3 perkuliahan. Tiap Ya. hari apa aja? Nanti akan diinformasikan oleh Pak Faisal sesegera mungkin dalam waktu dekat. Oke, nggak masalah. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya kegiatan PKKMB ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu
persahabatan dan keluarga yang sangat luar biasa dan tidak mengurangi rasa hikmatnya meskipun kita bertemu di dalam virtual, ya. Buat rekan-rekan yang memiliki kegiatan selanjutnya, boleh silakan, dan kami berikan informasi kepada rekan-rekan dosen untuk jangan live dulu karena ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal. Terima kasih. Untuk rekan-rekan mahasiswa boleh live, silakan. Terima kasih, Pak.